kamu harus siap gagal dulu. Mana masih muda. Halo. Welcome to Ruang Cerita Puan. Tempat di mana cerita, rasa, dan mana bertemu. Ada teman baru yang mungkin wajahnya masih asing. Hai, guys. Iya. Jadi kamu siapa? Apa ya? Kenapa gabung di sini? Karena saya diundang ya. Nggak diundang. Enggak. Kita yang lain. Halo guys, salam kenal, nama aku Nisa. Hai. Oke, bagi yang udah lupa nih ya kami berdua siapa? Aku Aisyah. Dan aku Fitri. Sip. Kali ini ya kayak kemarin ya kita akhirnya berkumpul kembali. Ngobrol-ngobrol. Sebelum itu semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani. Amin ya. Nah kali ini Wait. Kalau kemarin itu kita bahas apa? kita bahas apa ya? Ya. Pentingnya cerita. Yes. Oke. Kalau sekarang kita mau bahas apa? Iya, mau bahas apa nih kira-kira? Jadi ya kita tahu ya sekarang kita ini lagi hidup di era 5.0 ya. Oke. Dimana ya yang pastinya kecerdasan buatan ya, kita juga di era yang penuh banyak informasi gitu ya, nggak ada lagi sekat antara yang satu dengan yang lain, antara dunia yang satu dengan dunia yang lain. Yang beta. Ya jadi memang terkait ini ya kayaknya terjadi ada pergeseran pola tingkah laku ya sebagai manusia di abad ini gitu kan. Teman-teman pasti pernah ngerasain lah gimana rasanya ketika kita itu udah kayak lost gitu ya, maksudnya udah hilang kontrol gitu ketika udah terlalu asik main sosmed gitu ya, scroll gak berhenti gitu. Iya, sampai lupa nih gitu ada hal yang mesti dikerjain, ada tanggung jawab yang perlu dijalanin. Jadi karena itu akhirnya ya bikin berdampak buruk nih sama rutinitas dan produktivitas kita sehari-hari. So kalian pernah nggak ngerasain hal yang kayak gitu ya? Dari lo teman-teman kita yang baru lah. Oke, boleh nih cerita lah. Kita mau dengar suara Nisa dulu. Oke. Jadi kalau dari aku pribadi itu emang kerasa sih kayak kalau misalnya semakin kesini itu ternyata kita butuh nih memang sama teknologi, tapi akhirnya karena teknologi ini yang kayak sangat berkembang pesat dan kita tuh jadinya kayak apa sih kalau istilah kita sekarang tuh FOMO nggak sih? Yes. Fear of missing out nggak sih? Jadi kayak apapun update terbaru gitu kan, berita-berita terbaru atau enggak yang kayak apa sih di TikTok itu tren-tren TikTok terbaru kita pasti kebanyakan kita sekarang tuh nggak mau tuh ketinggalan gitu, makanya akhirnya kita kayak sampai scroll apa sih tren terbaru kan, dan akhirnya tuh ada rasa FOMO akhirnya, terus juga kayak emang rasa kurang produktivitas gitu loh, kayak misalnya nih yang biasanya bangun pagi kan, kita bangun pagi sholat terus ya udah kayak misalnya kayak mau bantuin orang tua terus sekarang tuh kayak bangun tidur tuh kayak cek HP awalnya doang kan kayak ngeliat apalagi kalau ada notif ya. Kayak biasanya kan cuma ngeliat jam doang kan, tapi kayak buka bentar dikit gitu kan karena ada notifikasi ini tadi. Masih mending ini mah nggak ada notif, malah nyari notif. Kayak kan harapannya ada yang ngecek gitu kan. Apalagi juga ini kan, maksudnya ketika misalnya di sosmed gitu ya, kita nih misal lagi galau atau gimana gitu, ketemu video lucu, hahaha. Akhirnya ke ini keterusan gitu kan. Emang ternyata emang ngaruhin hormon kita gitu. Endorfin apa dopamin gitu kan. Dopamin. Nah, jadi emang jadi kita dapat kesenangan secara instan. So ketika udah selesai nih, enggak taruhnya HP kayak mau ngelakuin aktivitas di dunia nyata tuh kayak enggak fokus. Enggak semangat lagi kayak gitu, enggak ada energi gitu. Nah, kalau Fitri ya. Jadinya itu harusnya kan kita yang nguasain teknologi. Betul. Tapi orang kita yang dikuasain teknologi ini. Kayak kita yang dikontrol pokoknya apa tuh sedikit-sedikit tuh buka HP. Apa yang tadi sama yang Aisyah bilang tuh kayak apa ya? Jadinya cenderung kita mau dapatin kesenangan itu secara instan. Atau kayak misalnya tuh kita pengen, jadinya tuh pola pikir kita tuh, kalau aku ngerasa ya, pola pikir kita tuh jadinya pengen yang instan-instan. Kayak seharusnya tapi apa ya, agak susah sih memang kayak
seharusnya misalnya Fitri atau Isa atau aku sendiri baca buku, seharusnya itu buku buku penuh, tapi kan kita biasanya nyari tuh kayak di reels Instagram Ya. cuma 1 menit doang. Jadi- Dan ngerasa kita tuh kayak wah udah tahu nih kayak gitu kan, kalau misalnya kita ngebahas sesuatu misalnya karena ngerasa kita tuh udah paham di bidang itu, padahal Ya, tuh kayak cuma betul. semenit, Ada 2 menit. berpikir loh kalau Nah, bener, kayak kita tuh ada prosesnya loh, dari namatin, dari mulai baca satu buku itu walaupun setipis apapun tapi ada prosesnya. Bener banget. Aku juga kayak Udah, ngerasain iya. gitu. Misal ketika kita udah keterusan ini emang udah jatuh di situ Heeh. ya, dia tuh daya konsentrasi kita tuh nurun gitu. Bener-bener. Emang kayak pas baca buku gitu, kita tuh jadi orang yang nggak sabar. Jadi orang yang nggak sabar, bosan gitu. Iya, benar. Karena kita udah kebiasaan konsumsi kayak yang short video yang udah 15 detik, 30 detik itu udah selesai. Benar, Dan benar. emang kayak misal ada video tutorial segala macam, oke itu positif, tapi kita udah langsung disuguhin to the point-nya. Iya. Kita nggak itu tadi kan Eksplanasinya, penjelasan. brainstorming kita nggak jalan sebagainya gitu. Jadi coba ambil kesimpulan sendiri. Betul. Belum lagi gini ya, parahnya gini. Tingkat literasi kita kan di Indonesia tuh masih rendah banget ya. Sangat rendah. Sepakat lah ini yang mau Sepakat. jadi Maksud literasi saya ya. sendiri guys. Maksudnya dengan era disrupsi yang kayak sekarang gitu, masyarakatnya hobi scroll gitu, dan dari sisi ya daya literasinya rendah, jadi emang pasti ada dampak besar yang dapat ditimbulkan selain daripada produktivitas kita iya. secara umum, pola secara umum gitu kan, dimana misalnya kalau orang mau komen gitu, mau komen segala macam nggak baca dulu atau gimana gitu. Kemampuan bersosialisasi itu juga kurang. Ya, ya. Mau nggak mau diakuin kan, misalnya karena kita secara Sendiri. sehari-hari kan online kita taunya online, kita nggak tahu nih ekspresi mereka tuh kayak gimana. Kalau misalnya pas ngomong kita kan taunya di chat doang, tapi pas ketemu nih mau sosialisasi sama orang baru kayak gini. atau mungkin di Iya. case yang sering kita temuin ya, mungkin kita nongkrong sama teman-teman kita, ya mana kalau nongkrong harusnya gini ya, kita ngobrol benar. cerita-cerita kan, Sama bener guys. Iya, iya. Bisa itu bener. kita pun interaksi mungkin cuma Kurang sekedar banget. buat tren. Iya, kayak ini ya sih sering kalau misalnya kita lagi ngumpul asik sama HP sendiri terus guys buat yang tren ini, itu baru ngumpul, baru foto, Iya. baru buat video, bisa Baru udah selesai lagi ke HP. Jadi kayak beda ya dulu vibes dengan dulu pas kita zaman SMP atau Yang nggak SMA terlalu ini tuh, ngumpul nggak tuh terlalu- nggak terlalu bergantung sama Iya, gawai atau HP benar. gitu loh. Ada aja topik yang kita bahas, meskipun Betul. mungkin kadang sering out ya, sering positif Kayak orang. ujung-ujungnya tuh bahas apa Iya, gitu kan, gitu. tapi ada selalu. Kalau sekarang tuh lebih banyak main HP. Nah, Pun juga harus interaksi tadi ya, tadi harus buat tren, Iya. foton, sebenarnya tuh fake Velocity. pasti kalian relate, pasti kalian relate. Jangan Kalau bohong mau ngumpul wajib velocity deh. juga. Gini kan. Tapi ya itu apa guys? sebenarnya nggak apa-apa, cuma Iya. kalau kita Benar. ngumpul dan cuma sekedar untuk buat tren itu kan nggak dapat feel-nya ya, karena kita udah jarang ngumpul. Kayak koneksinya itu kayak udahlah jarang ngumpul, tapi sekali kumpul tuh malah sibuk sama HP sendiri, itu kayak disayangkan banget. Padahal bisa aja loh kayak kita tuh saling berbagi cerita. Ingat nggak yang episode kemarin Iya, cerita itu. bercerita itu Iya, meringankan betul. beban gitu. Maksudnya ketika ketemu tuh sebenarnya bisa kayak gitu, tapi Manfaatin waktu itu ya. akhirnya sekarang tuh malah sibuk di sendiri, malah bikin stres, nge-scroll sedikit Iya. jangan sampai orang stres, bandingin sama diri sendiri. Jadi ketemu tuh bukannya meringankan masalah, malah menambah beban masalah. Kita barengan aja main HP gitu, Iya. tapi kalau kita sendirian gitu. Belum lagi ngebandingin, HP-mu yang terbaru. Oh my god, kan? Ya aduh, udahlah. Kayak nggak selesai gitu. Selesai perbandingan itu nggak selesai. Ngebandingin lah, dia sudah pencapaiannya sampai segini, dia udah jalan ke sini. Akhirnya kayak Nah betul, jadinya emang aktivitas Tekan. itu ya aktivitas itu bikin apa ya, mental health kita juga ini ya bisa depresi, stres gara-gara gitu. kita juga nggak sih sebenarnya. Yang penyebabnya tuh kita guys, sebenarnya kadang tuh kita nggak sadar. Dan sebenarnya screen time sebenarnya nggak apa-apa guys. Ya, tapi ya itu jangan over gitu. Iya, Ya ngebatasin. kayak yang data ya, ada data yang dirilis ya di tahun 2023 dari AI gitu. Itu datanya di riset secara global ya, jadi nggak cuma di Indonesia. Mereka coba ngeriset seberapa lama sih orang-orang itu di berbagai negara mereka menghabiskan waktunya untuk screen time gitu, atau nge-scroll HP, sosmed, ataupun buka chatan dan sebagainya, ataupun main game di komputer dan sebagainya. Pokoknya selain aktivitas belajar ya dan kerja itu namanya screen time ya. Nah itu ternyata yang paling sad-nya ya kenapa sih Indonesia itu peringkat 1 guys?
peringkat 1 yang screen time screen time terlama gitu. Mungkin nggak peringkat satunya positif buat gue kita kan. Iya. Kayak Itu 5,7 jam. ya Allah. Itu 5,7 jam itu kan rata-rata ya. Iya, Berarti rata-rata. Bisa lebih kira-kira dari itu. ada yang lebih Ada dari juga itu. kalau salah risetnya bahkan ada yang bilang sampai 6 jam gitu. Sampai 13 jam ada juga nggak sih? Iya, itu juga Ya bisa Allah, bisa itu aja gitu. Bener-bener. Parah sih. Dan itu juga meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu sekitar 5,3 jam gitu. Meningkat jadi 5,7 jam. Tapi memang semenjak COVID itu ya, emang kayak dulu kan emang apa sih namanya, pembatasan Social ya distancing. social distancing Iya, segala iya, macam, nggak betul, boleh betul. interaksi gitu. Emang aktivitas kita sama Diarahkan ke online ya. ya memang banyak ke online gitu kan. Mungkin Semenjak dari itu juga gitu. semakin eksis. Dan emang banyak muncul tren yang kayak dalgona coffee. Selanjutnya tuh selalu ada tren muncul gitu Nah, kan. kalau dari Aisyah sama Fitri gitu nah, kan pasti ada tuh waktu dimana kayak screen time itu kayak over gitu kan. Nah, kayak dampak dari yang paling relate, yang paling Fitri sama Aisyah rasain tuh apa? Kalau pas ketika lihat pas screen time berlebihan kayak gitu, dampak yang paling dirasain. Kalau dari aku pernah sih aku beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, itu aku mau di titik merasa kayaknya udah over banget nih screen time. Karena saat kita screen time itu tuh kita tuh kayak hidup di dunia yang beda kan. Kita hidup di dunia maya kan, Iya, jadinya iya, kan. benar, Kita nggak benar. terisolasi sama dunia luar. Iya, betul. Jadi ya nggak produktif pun. Kalau misalnya pernah tuh di titik kan sadar nih, pas aku coba matiin HP aku diem kan, tiba-tiba tuh bingung mau ngapain ya gitu. Oh iya. Bingung Iya, banget. iya, Padahal iya. biasanya pun udah tahu kan, oh ya bisa baca buku ataupun dan sebagainya, belajar hal baru dan sebagainya gitu. Iya, iya, Ini sampai di linglung gitu mau ngapain gitu pun juga. Yang kedua bisa mempengaruhi emosi kita tadi kan, karena tadi kita hidup nggak di real life, kita hidup di dunia maya tadi, Iya. yang mana dan di apalagi di medsos itu kan hanya menunjukkan apa yang kita mau kan. Kalau Betul. kita galau pasti galau semua isi referensinya. Jadi kita pasti berputar di sekitar situ, kecuali kita emang ada etiket perubahan di situ kan. Jadi nggak produktif juga. Oke, Terus berarti nggak produktif, mempengaruhi emosional terus sama kayak kita jadinya nggak tahu mau ngapain ya. ya, dan bisa juga mempengaruhi tidur ya. Ya, Sebenarnya kayak pola tidur. iya, kita kan sebenarnya nggak aku pernah ngantuk loh. Pernah waktu itu ngantuk ya. Tapi coba main HP deh gitu kan. Hilang ngantuk, beneran hilang ya. Kayak jadi itu melek gitu, mata kayaknya lebih ampuh main HP daripada minum kopi ya. Kalau Coba baca buku, baca buku terus salaman. Pingsan gitu. Kayak jadi apa sih? Jadi obat tidur, atau baca buku matematika yang paling kita kayak baru satu halaman. Itu kalau kalian mau tidur cepat guys, bacalah buku yang tebal atau enggak yang sulit dicerna. Baca buku Belum sampai satu halaman, satu paragraf udah tidur. Kalau kalian baca novel yang cerita, Iya, kalian itu jadi juga. nggak Bener. artinya itu bisa jadi solusi juga kan Iya, ya. tapi Bisa sebenarnya selain ini kan, selain HP betul-betul. ya bisa sampai berjam-jam, bisa sampai tengah malam kalau kita Jadi over ya. ya kalau main HP malam-malam itu kan. Apalagi kayak ini deh sih Fit. Kayak awalnya nih udah mau jam 9 udah mau tidur, cek bentar kan. Iya, niat itu dia cek sebentar. Cuman kayak apalagi gini, masa bisa kita ada baru posting sesuatu nih, terus kayak ada ada baru like, itu kayak yang kita seolah kayak dapat validasi gitu. Ada like. lebih ke ini, dia bener kayak lebih ke ini gak sih kayak Iya. misalnya kita kayak abis posting sesuatu, kadang tuh jangan kan itu kayak ada nggak sih yang nge-like, ada nggak sih yang kayak gitu kan, jadi ujung-ujungnya nyari validasi dari orang-orang Iya. kayak gitu kan. Tapi kebanyakan memang kayaknya sekarang itu kayak gitu gak sih, kayak orang-orang berlomba-lomba buat posting sesuatu untuk cari validasi. Kehilangan Iya. maknanya di situ Iya, ya. dia mereka kehilangan makna hidup mereka sendiri. Mereka butuh validasi dulu, baru oh aku berharga karena aku di like sama orang, aku di ini sama orang kayak gitu. Wah itu nanti beda pembahasannya guys, Iya, juga itu. di sini ya. Ini kali ini kita Intermezzo. intermezzo aja. Itu bakal ada intermezzo. iya. Nanti ada episode-nya itu sendiri. Balik lagi ke screen Nah, time balik tadi ya. lagi screen time. Oke, Aisyah, dampaknya kan tadi bisa Oh iya, lupa ya. Iya. Aisyah, Kalau aku pribadi ya mungkin hampir-hampir mirip juga sih gitu.
Tapi ya yang paling aku rasain itu gini, misal niatnya, oke, aku sudah set niat nih, aku mau misal aku mau buka Instagram atau YouTube, emang tujuannya misal untuk cari informasi, misal aku mau cari info event apa gitu ya, atau gimana, ya misalnya kayak gitu kan, atau ada fellowship gitu segala macam, aku coba cari gitu kan. Awal-awal tuh ada nih nemu nih, ada ketemu dapat kok. Emang akhirnya aku lupa dengan tujuan utama aku, mau diarsip aja gitu. Iya gitu kan. Akhirnya aku lupa dengan tujuan utama aku buat cari info, ya keterusan ada ketemu video lucu gitu kan. Akhirnya malah jadi berbeda, menyimpang dari tujuan awal. Dan tau gak kan aku mau ambil cari informasi tadi, oke, informasinya udah dapet, ujung-ujungnya aku lupa. Ujungnya aku lupa. Watch later guys. Iya. Watch later. Dan pun ketika udah dikasih tahu biasanya nggak dibuka lagi. Enggak. Bakalan ada terus tuh video yang akan ditonton nanti. Enggak ada siapa yang kayak gitu. Ayo ngaku ya. Jadi emang itu tadi daya fokus aku, daya konsentrasi aku itu terganggu jadinya. Jadi kayak daya ingat aku tuh pendek. Aku rasa kayak kok gue bodoh banget ya. Tidak seperti itu. Jadi emang ngerasain dampaknya salah satunya kayak gitu kan. Dan juga ketika itu tadi yang posting, misalnya aku habis posting apa di akun sosmed aku gitu, kayak ting ada yang nge-like, oke, ada yang nge-like, ada perasaan sendiri puasan. Tapi sebenarnya ketika ini keterusan nggak bagus juga gitu kan. Jadi akhirnya aku lupa nih konteks aku itu sebenarnya ngapain gitu posting itu, padahal emang misalnya ada posting quotes atau apa, sudah niatnya baik aja. Menyimpang. Iya, menyimpang dari situlah syaitonir rajim. Jadi memang ya kalau dibilang kadang kita itu perlu bijaksana, ya memang kita perlu bijak untuk menggunakan sosmed, tapi balik lagi yang jadi tantangan itu ketika kita ngontrol diri kita gitu kan. Memang kita perlu tegas ya sama diri kita, memang perlu tegas banget. Oke, kamu hari ini bisa spend ya udah spend 1 jam udah, habis itu selesai buang gitu. Tapi tantangannya di situ loh Kak. Yang aku tahu tuh aku pernah kayak gitu soalnya. Maksudnya sampai sekarang sih masih belajar ya. Iya, sama aku juga kita ya. Jadi kayak pernah di masa ketika yang kayak bener-bener udah over banget gitu, dan akhirnya kayak Nis coba batasin waktu screen time kayak berapa jam. Awal kayak dulu kan kayak terlalu berpikir yang kayak bisa gitu. Jadi akhirnya langsung set ke cuman bisa. Bayangin lah kayak yang biasanya scroll biasa berapa jam sehari itu berapa jam kan langsung di-cut jadi cuma 15 menit sehari. Itu sehari 2 hari bisa guys. Ya selebihnya tuh mulai lagi. Malah lebih lagi gitu nah. Jadi ternyata nggak bisa langsung gitu. Jadi kayak gradually gitu lah. Kayak pertamanya mungkin oke lah yang awalnya dari 5 jam sehari misalnya kurang 4, nanti udah terbiasa 4, 3, 2 gitu. Sampai akhirnya itu terbiasa gitu. Jadi tuh tidak ada namanya instan guys. Yang instan itu cuma mie instan aja butuh waktu ya kan masak. Kayak gitu nah. Jadi seinstan-instannya itu tetap butuh proses, tetap butuh waktu gitu. Jadi misal ketika kamu dalam proses fase yang aku nih mau benahin diri nih ya, mau kontrol diri gitu. Ya benar. Dan tahu kita mesti bangun polanya juga, sistemnya juga kayak Nisa tadi gitu kan, dia emang cut off hal-hal yang memang bikin itu tadi gitu kan. Sekarang ada ininya, ada di HP kalau misalnya ada. Aku pribadi inspirasi dari Atomic Habits ya. Emang kayak itu tadi, karena itu udah jadi sebenarnya mau nggak mau diakuin udah jadi kebiasaan kita. Jadi habits kita udah kayak udah bertahun-tahun dan kamu ingin berubah dalam waktu 1 hari, menurut aku ya nggak mungkin, tapi cuma sementara. Iya, mungkin tapi emang sementara itu relate tuh. Jadi ya emang meskipun ya sedikit gitu, tapi ketika kita konsisten, insya Allah nanti dia akan terakumulasi sendiri gitu. Emang nanti datanglah timingnya, kita udah free sepenuhnya gitu ya. Intinya ada kita niat, kita pengen berubah sama konsisten tadi. Yang mungkin kalau dari aku sendiri tuh susah masih konsisten. Kayak itu kalau aku banget gitu. ya, kalau aku pribadi ya ngehack gimana caranya. Aku misal nggak ke-trigger buka Instagram, aku tuh atur set lokasi aplikasinya. Misal kayak yang aku model yang set aplikasinya, yang misalnya scroll ke bawah gitu kan. Nah jadi aku set itu paling bawah, biar aku tuh nggak kelihatan di mata aku kalau itu ada Instagram, biar aku nggak langsung kepencet gitu. Betul. Dan aku juga coba pasang di HP aku tuh kayak aku pakai aplikasi Era gitu ya. Jadi emang biar aku tuh misal kalau lagi ada waktu senggang atau lagi di luar ini nunggu kawan kita lagi ngumpul di mana, terus
kebetulan aku datang duluan gitu. Jadi selain aku bawa buku, biasanya juga kadang aku emang prepare di HP itu e-book gitu lah ya, PDF gitu. Jadi yang aplikasi yang biasa aku pakai untuk baca itu aku taruh di depan. Jadi ketika itu aku ya udah pencet itu dulu gitu kan. Jadi yang hal-hal yang ingin aku cut off itu aku batasi dari pandangan aku, dan apa yang ingin aku habisin itu aku biar permudah jangkauannya dari diri aku gitu. Jadi ya itulah salah satu caranya yang aku pakai gitu emang. Tapi works nggak maksudnya? Iya, insya Allah kalau di aku pribadi insya Allah work it ya. Emang sejauh ini emang apa sih namanya? Ya pengaruh gitu. Kalau Fitri, ada nggak hack dari Fitri, tips ya kan guys? Kurang lebih ya sama dengan Aisyah sih. Emang kita harus menjauhi hal yang buat kita candu. Kalau aku jauhin HP atau gawai ini dulu sih. Kalau makanya aku memang kadang mungkin teman-teman pernah coba chat aku dan aku nggak aktif, maaf ya guys. Dia bisa 3 hari down WA, padahal aku nggak WA dia. Tapi itu harus sadar posisi ya guys. Kalau kamu lagi emang di posisi memang kayaknya kemungkinan orang bakal sering hubungin, jangan sampai off WA sih. Emang paling jauhin HP, jadi itu paling ada set jam tertentunya itu baru megang HP, jadi dijauhin. Terus juga sebelum kita sadar dulu kan, pertama kali kita harus sadar dulu di posisi kita, ngerti posisi kita. Artinya kita sadar bahwasanya kita udah di tahap candu nih, atau di tahap ingin berubah atau mengurangi kebiasaan screen time yang berlebihan tadi. Nah, ketika kita sadar, terus yang kedua, kita mulai bergerak untuk coba memanajemen diri kita, memanajemen HP ya, diri kita. Bagaimana caranya kita bisa menjauhi diri dari mengurangi screen time tadi. Dan kita harus sadar dulu, ketika kita mencoba tadi mengurangi screen time tadi pasti ada gagalnya. Kamu harus tahu dulu, kamu harus siap gagal dulu. Karena ketika kamu tidak siap gagal, ketika tadi misalnya kayak Nisa tadi ya, tiba-tiba dia coba ngurangin waktunya sampai 15 menit, dia bertahan cuma 1-2 hari, ataupun misalnya kalian pun bertahap, walaupun kalian bertahap secara pelan-pelan, yang misalnya dari 5 jam menjadi 4 jam, pasti ada fase gagalnya. Iya. Dan ketika selalu berhasil. Ya, dan ketika semuanya butuh proses. Iya, ketika kamu tidak siap untuk gagal, maka ketika kamu gagal langsung ya kayaknya aku emang nggak bisa deh. Iya, jadi langsung kayaknya kamu udah candu deh. Mencap diri sendiri tuh gagal. What you think will be what you do. Emang ada fase-fasenya kayak yang kayak Fitri tadi bilang guys. Iya. Kayak aku ya. Ya aku kemarin itu dari yang kayak berapa jam, akhirnya ini kayaknya nggak bener nih. Maksudnya ada fase, tapi kadang ada juga fase dimana kayak misalnya 15 menit gitu kan. Nanti ada fasenya kayak bakalan hari ini weekend, kadang kan. Jadi kayak atur waktu dimana kayak 1 hari mungkin lebih dari 15 menit kayak gitu. Nah kayak berhasil nih di 15 menitnya. Kadang pun reward pun juga nggak harus yang kayak ini, kadang self reward lah kalau istilah kita ya. Guys, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa gitu kan, manjain diri. Ya itu berarti kita harus siap gagal dulu. Iya, betul. Nah itu sebelum mulai planningnya. Nah kalau dari aku pribadi, caranya tadi kan kita jauhi dulu hal-hal yang membuat kita terdistraksi tadi. Salah satunya tadi HP. Terus yang kedua, supaya tadi kalau Aisyah tadi dia aplikasi-aplikasi yang membuat dia, karena aku di posisi masih ngecek HP, masih kita buka WA segala macam gitu ya. Nah aku kalau life hacknya kalau di HP itu kadang aku buat notes, bisa kita buat notes. Nah situ tulisannya bebas, terserah kita. Nah itu coba kita bilang sih ke diri kita ya, dengan versi masing-masing kita, karena kita orang yang berbeda-beda ya. Kira-kira apa sih yang ingin kamu katakan, kamu yang sekarang sadar dengan penuh kewarasan yang ingin kamu katakan kepada kamu yang di masa akan datang, yang saat itu sedang sangat-sangat bukan kultur ya maksudnya, sangat-sangat gila screen time gitu ya. over apa sih yang kamu katakan pertama. Terus yang kedua, coba kamu sebutin hal-hal negatif ketika kamu screen time. Apa sih yang terlewat? Misalnya ketika kamu over screen time, ingat nih, saat kamu over screen time, pertama kamu sering ngelewatin peluang-peluang yang harusnya bisa kamu raih. Misalnya mungkin pengalaman pribadi, misalnya harusnya aku udah sidang di bulan Agustus misalnya, tapi ternyata aku jadinya sidang di bulan November gara-gara over screen time gitu. Bisa masukkan pengalaman pribadi kita di situ. Nah, notes itu dibuka ketika ya tadi kan kayak mulai sadar, iya ya aku kayaknya sudah sejaman lebih deh gitu kan. Misalnya kita udah set alarm nih atau apapun,
coba buka notes itu biar kita sadar kembali nih, oh iya ternyata ini dan sebagainya gitu. Apa enggak maksudnya benar-benar ditaruh di yang di bisa depan itu juga. guys. Terus yang Kita yang mau ketiga, di dinding apa? Besar gitu kan. terus yang ketiga No screen time gitu. juga bisa buat planner harian kan. Sebenarnya lebih Oh, habis iya, itu kan. benar. Kita harus buat setiap hari itu mau ngapain aja. Hmm, Kadang tuh iya, iya. ketika kita tidak merencanakan hari itu mau ngapain aja, jadi lost kan. Jadi main HP aja. Mau ngapain ya? Mau ngapain ya? Ya, mau ngapain, jadi bingung pun kalau misalnya kayak tadi kan aku pernah bilang di titik pas HP ini udah mati nih, bingung mau ngapain, mau baca buku pun juga kayak nggak nafsu gitu kan. Masa harus baca buku sih sampai maghrib gitu kan. Jadi emang lebih baik kita buat planner kan, planner harian Iya, iya. gitu, mau ngapain aja, jadwal hari ini mau ngapain aja, walaupun kamu cuma di rumah aja tetap harus buat, jadi terukur nih mau ngapain. Terus yang terakhir juga sering-sering evaluasi, karena memang diri kita ini cukup bebal ya. Karena sangat bebal, jadi kita evaluasi diri kita, ternyata masih kurang ampuh nih cara yang A, berarti coba cara yang B, cari cara yang lain gitu. Dan juga coba habiskan aktivitasmu dengan hal-hal yang kamu sukai. Ketika misalnya ada muncul niat mau buka HP, mungkin coba cari buat pikiranmu, tanamkan di pikiranmu, ayolah coba berjalan dulu 5 menit aja, atau kerjain baca buku aja 5 menit aja gitu. Karena kita satu halaman aja menghilangkan momentum itu, jangan ikutin momentum itu. Jadi Iya. coba pikirin 5 menit aja deh, aku mau coba belajar masak ini deh gitu. Ketika mulai niat buka HP gitu sih kok dari aku. keren. Karena emang ini ya, maksudnya ketika tadi ya data menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia itu bisa ngabisin waktu itu 5-7 jam tadi kan. Dan aku keinget gini, ini kata dari siapa ya namanya? Intinya ada Salman lah. ya dari buku Make Count Today. Aku ingat banget, ini yang menginspirasi aku, what you becomes intinya bahasa Indonesia gini, kamu akan menjadi apa yang kamu lakukan hari ini gitu kan. Jadi ketika kita over terus gitu ya screen time, nggak ngelakuin apa-apa yang dalam tanda kutip ya itu sebenarnya nggak ngasilin apa-apa ke diri kita, malah berdampak negatif gitu kan. Sehingga ya coba kita lihat ke depannya, kalau kita kayak gini itu terus, coba pikir mau jadi apa gitu, mau jadi beban keluarga, nauzubillah gitu, kita mau gitu, atau mau jadi beban negara, bahkan ya diri kita sendiri aja terbebani gitu kan. Dari situ aku mikir, oh iya juga gitu, akhirnya aku mencoba, oke, aku nggak mau jadi beban, iya gitu kan. So coba itu tadi, aku sepakat gitu ketika memang kita perlu manajemen diri dengan baik. Pun setiap orang punya versinya masing-masing, cara masing-masing yang lebih relate dengan diri dia gitu kan. Silakan dicoba. Ya, gitu. benar guys. Dan tapi satu hal juga yang perlu digarisbawahi adalah don't force yourself too much. Jangan terlalu memaksakan diri. Ketika misalnya orang lain berhasil, mereka manajemen diri mereka gitu kan, ya kita harus lihat juga gitu usaha mereka tuh dari berapa lama. Sedangkan kita baru mau mulai nih, misalnya kita mau udah ada niat mau berubah mulai hari ini, jangan sampai kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Maksudnya kita kan punya proses sendiri ya. Maksudnya ketika kayak contohnya kalau misalnya aku yang biasanya screen time 5 jam, sedangkan Fitri misalnya sama Aisyah cuma 3 jam, akan berbeda loh timeline untuk sampai bisa ke screen time yang seharusnya normalnya tuh gimana, misalnya nggak lebih dari 30 menit itu kan butuh waktu. Jadi kalau bisa, kalau memang kayak kalian udah ada niatnya, boleh dimulai, dicoba, tapi jangan terlalu maksain lagi-lagi, karena ketika udah kita maksain diri sendiri, terlalu maksain, stres, malah kena lagi deh mental health-nya lah, segala macam gitu kan, sampai nanti akhirnya kita ngebandingin, kok dia bisa, kok aku nggak bisa. Iya, lagi-lagi perjalanan kita dan prosesnya berbeda-beda. Fokus on the track. Bener, sama diri kita masing-masing. fokus sama diri kalian masing-masing. Ketika kalian udah kayak ketika kalian udah punya niat yang baik untuk berubah jadi lebih baik, itu aja udah satu langkah progres kalian di depan loh, kayak gitu. Jadi tips dari Aisyah dan dari Fitri itu sangat-sangat bisa kalian gunakan. Dari Nisa juga. Iya, kalau dari aku mah ini sih lebih ke emang sebenarnya hampir 11-12 sama kayak kalian. Jadi kayak coba lebih ke ini, karena aku orangnya bukan yang kayak orang yang bisa baca buku sampai lama gitu kan. Jadi aku coba kayak
yang tadi berdasarkan yang buku Atomic Habits tadi kan, kayak sedikit yang penting tuh konsisten kan. Jadi coba pokoknya setidaknya sehari itu aku kayak misalnya nih kita kan muslim ya, pasti adalah seenggaknya kita sempatkan diri kita untuk baca Quran ya kan, atau enggak zikir. Maksudnya hal-hal seperti itu tuh sebenarnya yang lama-lama bisa jadi kebiasaan baik gitu nah. Jadi kita fokusin ke hal-hal yang apa, kalau enggak kita bisa tanyain ke diri sendiri kayak apa satu hal hari ini yang bisa aku lakukan untuk merubah diriku jadi lebih baik dari kemarin. Satu hal itu berarti kayak 1% itu it's better than nothing gitu. Yes. 1% itu 1% kebaikan yang kita lakukan hari ini itu lebih baik dibandingkan kita nggak ngelakuin apa-apa untuk merubah diri kita dari hari kemarin. Tambah lagi kalau 1% misalnya bertumbuh. benar 1% bertumbuh gitu, daripada kayak malah jangan sampai kita lebih buruk dari hari kemarin gitu kan. Jangan sampai yang kemarin kita kemarin kita udah misalnya udah bisa menyempatkan diri kita untuk kayak baca buku seenggaknya sehalaman, hari ini malah nggak ada misalnya kayak, tapi sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Maksudnya pasti akan ada hal-hal, tapi pastiin akan ada hal-hal lain selain baca buku, mungkin baca Quran atau enggak kayak yang tadi Fitri bilang, lakuin hal yang kalian suka, bisa olahraga badminton atau cuma jalan sore. Find your ikigai, guys. Benar. Banyak. Dan intinya temuin kayak apa hobi-hobi yang memang bisa kita lakuin secara real life gitu ya. Positif. Coba diingat dulu. Iya. Ingat dulu kamu tuh sebelum ada itu, iya. Sebelum Sekarang ada ngapain? Kamu seringnya ngapain dulu? Entah baca komik kah? Oh iya. Atau misalnya baca novel gitu. Kalau mau belajar baca buku, baca novel dulu kan yang Iya, betul. Atau kalian suka melukis, gambar walaupun jelek ya nggak apa-apa sih. Melukis kamar dinding kamar. Karena ya setidaknya tuh Maksudnya itu adalah karya kita, itu Aduh, bukan proses. Atau jangan gitu banget. karena aku mau diri sendiri. Iya sih, kami kadang kayak gak apa-apa Kenapa nih, selalu jelek, bergambar? kenapa ini karya sendiri nih, gitu kan. Atau misalnya buat tadi kan menu masakan baru dan sebagainya. Iya, bener-bener. Ya, by the way, tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal dampak negatif dari ini kan, screen time. Dan sebenarnya juga pengaruh ke selain kesehatan mental juga kesehatan fisik kita juga kan. Iya, mata karena lelah. iya mata lelah, dan dari sisi karena kita jarang gerak, jadi kayak mana masih muda ini kok udah pegel-pegel Jadi ini. kalau orang itu muda jompo guys. Bisa obesitas juga loh jangan-jangan. Iya. Karena mungkin Iya. sambil ngemil kan. Terus Ada. isi. Nomor Jadi gitu memang ya. kalau bisa ya Case-nya. emang find your hobbies yang memang untuk itu bisa kita lakuin di dunia nyata. Pokoknya gitu, yang kayak berdampak olahraga, positif ke diri gitu. kita gitu, baik di pikiran, dari Yes. mental, fisik kita gitu. Cari kesenangan yang cuma jangan scroll sosmed. Iya. Ayo kembali ke dunia nyata. Guys. Ayo kami tanya. Kumpul bareng teman, coba. Iya. Nah, sama bisa loh kita jadiin kayak mungkin ketika misalnya kalian kumpul sama temen, ini HP, guys kita kumpulin dulu HP kita di tengah, Iya. kita ngobrol. Challenge. Nah, itu kayak challenge di antara Siapa yang- grup kalian gitu loh, kayak Siapa yang ngelanggar traktir ya? nah, siapa yang melanggar nih buka HP traktir Ayo, gitu kan, kayak tongkrongan itu kalian. challenge buat tongkrongan kalian kayak gitu. Oh. Jadi setiap ketemu kan, guys jangan buka HP dulu gitu kan. Nanti kalau mau buat tren lah baru terserah. Maksudnya 15 menit 30 seenggaknya kalian harus iya gitu loh, ada engagingnya atau enggak ngobrol gitu loh. Jadi pas ketemu sama teman kalian ada loh yang didapet, oh ternyata ini gitu. Jangan sampai HP ke HP sedih banget nih sih kalau misalnya. Begitu guys. Hari ini Yeay.